Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Ibu Titin dari Panitia Sosialisasi Dana BOS dan dari Manajemen BOS atau dari Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, para ketua MKKS dari SIKA, dari Flores Timur dan dari Lembata yang saya cintai, serta para kepala sekolah dan para pengelola BOS di tingkat satuan pendidikan masing-masing dari 3 kabupaten yang saya hormati. Sebelum saya beri sedikit pengarahan dan membuka kegiatan ini, izinkan saya mengatakan bahwa saya mohon maaf mungkin agak terlambat datang karena memang saya juga belum selesai dengan kegiatan yang di Kupang. Ada rapat koordinasi teknis mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang memang sengaja kita percepat, dan karena itu seiring dengan kegiatan di sini saya lalu tidak lagi mengikuti beberapa sesi lain di kegiatan lain di dinas karena saya berharap bisa bertemu dengan Bapak Ibu seluruhnya karena memang kebun kita dan rumah kita di sini. Oleh karena itu, saya mohon maaf terpaksa acara pembukaan kita sedikit terlambat. Satu hal yang mungkin perlu saya garis bawahi, berdasarkan hasil evaluasi terakhir kemarin, kami bersama Pak Kepala Dinas bersama seluruh Korwas NTT, ternyata hal terkait manajemen dana BOS di tingkat satuan pendidikan itu ada satu hal yang mesti menjadi patokan kita, yaitu mengarah kepada peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan paradigma baru pembelajaran kurikulum Merdeka. Ini hal yang substansial, dan karena itu laporan Ketua Panitia Sosialisasi Dana BOS ini boleh saya ulangi lagi, sebab arah manajemen dana BOS itu memang sekali lagi, karena ini bersifat ulangan, tadi sudah disebut, jadi harus yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Soal efektif, efisien, akuntabel, dan transparan ini melalui sosialisasi 3 hari di sini, mudah-mudahan kita bisa melihat kembali apa yang kemarin kita masing-masing sudah evaluasikan melalui perencanaan berbasis data atau model EDS saat ini. Memang kita juga harus kejar-kejaran menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Kita tidak bisa lagi bertanya bahwa EDS ini mana formatnya atau modelnya kayak apa, aplikasinya ada atau tidak. Nah, itu kita sudah lewati semua, tidak perlu saya bicara. Karena EDS dengan basis perencanaan berbasis data itu intervensi terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan itu hendaknya dilihat kembali eksekusi program prioritas di cukup banyak dimensi, semisal pada dimensi literasi, numerasi, dan indeks karakter pada dimensi A, belum lagi di B soal relevansi pembelajaran dan lain-lain. Itu hendaknya nanti kita lihat kembali sehingga apa yang dimaksudkan dengan prinsip pengelolaan dana BOS yang efisien
efektif tadi betul arahnya didasari pada yang kita sudah evaluasikan dan kita sudah tuangkan di sekitar 4 sampai 5 sheet pada ujungnya yang kita kelompokkan atau kita sebut sebagai RKAS. Ini mohon teman-teman para pengelola di tingkat satuan pendidikan bolehlah bertanya, bolehlah berdiskusi, bolehlah menyampaikan praktik baik yang ada pada masing-masing tempat atau masing-masing sekolah, sehingga sosialisasi kita ini mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan dari laporan ketua panitia tadi. Soal yang lainnya yaitu Bapak Ibu, kebetulan kami dalam rapat koordinasi teknis tentang IKM itu Pak Kadis juga hadir dengan Kepala BGP. Itu juga pembicaraan mereka tuh arahnya ke sini. Jadi jika kita pada saat ini belum bisa memperoleh yang kita sebut dengan alokasi dari pemerintah pusat sebagai pelaksana kurikulum merdeka semisal, dan kita lalu mendaftar di platform dengan pilihan 1, 2, atau 3, itu juga punya relevansi yang sangat substansial dengan sosialisasi ini. Karena tadi disebutkan bahwa dana BOS itu satu-satunya sumber utama pada sekolah-sekolah tanpa membedakan negeri maupun swasta. Nah, ini kondisi real yang sedang kita diskusikan. Karena itu maka di awal tadi saya katakan orientasi manajemen dana BOS kita itu harus ke peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan dengan tidak melupakan prinsip utama tadi, 5 prinsip tadi. Bahwa dia efektif, efisien, Bapak Ibu sudah tahu arah PBD-nya kemana, program prioritas yang mana yang tahunan yang rutin, mana yang P2, P3, sehingga bisa diakomodasi di RKJM, dan atau semisal kita sedikit flashback yang sifatnya hanya untuk pemenuhan laporan supaya dapat diterima, itu barangkali menjadi bahan bersama dalam sosialisasi ini supaya dia mencapai prinsip tadi. Akuntabel, iya. Setiap laporan kita bahkan sampai hari ini belum ada yang masuk KPK atau masuk di kejaksaan. Saya kira NTT belum ya, Bu ya. Tapi saya juga ingat pada zaman Pak Benyamin Lola sebagai Kadis, waktu itu ada satu program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Jadi kita dalam penggunaannya, kalau sosialisasi ini didahulukan, saya pikir ini langkah tepat, dan karena itu kita wajib hukumnya untuk menyesuaikan diri sehingga pada ujungnya di saat pelaporan dan atau pertanggungjawaban kita bisa senyum bersama. Karena kalau kurikulum merdeka itu pada intinya terakhir salam kita itu adalah salam bahagia. Sehingga kami yang kebetulan Polres yang jabatan tidak ada, hanya bunyi ini, biasanya di kabupaten disuruh periksa lah, disuruh bikin BAP lah. Itu persoalan kecilnya di situ, soal efisien, efektif, apalagi yang namanya kata akuntabel. Memang dipercayakannya karena administrasi sudah selesai, tapi ternyata di belakangnya yang selesai itu di atas kertas, fisiknya belum selesai. Oke, saya kira ini beberapa pikiran sebagai arahan, dan karena kegiatan ini berskala provinsi dengan konsentrasi untuk 3 kabupaten ini, maka sambil memohon perkenan kita semua dan perlindungan serta tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyatakan
kegiatan sosialisasi dana BOS SMA, SMK se-Kabupaten Sika, Flores Timur dan Lembata dinyatakan dibuka dengan resmi dengan harapan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang dibacakan oleh panitia tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup dengan tepuk tangan kita 5 kali untuk membuka bersama, dan itu tanda persetujuan secara negara Pancasila. Baiklah, kita 5 kali tepuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Sampai kita